Kalau aja orang-orang gak bersikeras sama budaya yang gak baik. Kalau aja dulu mereka bisa diajak kompromi, pasti kita jadi gak perlu ngerasain kayak gini sekarang. Sorry ya, ngebuka cerita dengan ngeluh begindang, hehe. Kenalin, gue Emir. Gue baru aja menikah 2 tahun yang lalu. Sekarang sih, gue hidup udah mendingan. Tapi, kalau aja dulu keluarga gue dan istri gak kolot, gak batu, pasti kita lebih bahagia. Gue udah pacaran sama satu cewek, sebut aja si Ina. Dari kelas 2 SMA, dia ini teman sekelas gue dulu. Di semester genap kelas 2, gue bawa busur cinta gue, anjay. Terus langsung gue tembak dia, kena telak tuh. Dan sejak saat itu pun, kita pacaran sampai dewasa. Awet bet nih hubungan, dah kayak mau mimpi aun. Hubungan gue sama si Ina selama pacaran sih bisa dideskripsikan kayak orang pacaran pada umumnya ya. Lovey-dovey, jalan kemana-mana berduaan. Kadang gelut sampai putus tapi 20 detik kemudian jadian lagi. Biasalah kelakuan bucin anak muda. Bagaimanapun konflik di kisah cinta kita ini ujungnya kita selalu baik lagi. Emang udah dasarnya saling suka dari hati ya. Lengket bet kita. Nih hati udah kayak ditempel sama mamang-mamang las, kagak bisa dipisah. Gitu dah. Hubungan kita be aja selama SMA. Bahkan pas kuliah LDR 4 tahun pun masih nyambung kita. Eits, tapi gue cerita di channel ini berarti ada sesuatu yang menarik dong yang terjadi. Ya kan? Tentu ada. Dan ini bikin masa depan kita berdua yang seharusnya bahagia jadi gelap. FYI, gue sama si Ina masih pacaran sampai lulus kuliah. Sekitar setahun setelah lulus kuliah, kita berdua udah dapat pekerjaan yang cukup buat ngidupin keluarga kecil kita di masa depan. Bahkan, kantor kita deketan gitu. Cuman emang kantor kita dua-duanya jauh dari rumah. Jadi, mau gak mau yang ngontrak bareng habis nikah. Secara batin pun kita berdua udah siap untuk nikah. Kita udah planning ke depannya bakal kayak gimana. Mau nyari kontrakan di mana, mau berapa kamar, mau punya anak kapan, mau berapa ronde Iya, gue gak ngejokes mesum lagi dah. Intinya gitu teman-teman. Gue udah planning sematang-matangnya sama si Ina buat masa depan kita. Tinggal satu rintangan nih yang perlu kita lewatin. Restu ortu dan gelaran nikahnya. Kita berdua gak mau nikah terlalu mewah sih. Gak perlu nyewa istana kepresidenan dan ngundang Kim Jong Un juga kemari. Cukup gelaran di pinggir jalan makanin gorengan juga udah cukup buat kita. Kita berdua ngedatengin keluarga gue dulu tuh. Ya masa keluarga tetangga sih bang? Ngapain? Long story short, kita berdua minta restu buat nikah ke keluarga gue. Keluarga gue nggak pakai banyak bacot, langsung ACC tuh. So tujuan kita tinggal ke keluarganya si Ina. Besoknya gantian gue yang meluncur ke rumah si Ina. Ina dan keluarga udah nunggu gue di sana. Sebelum ngomong, gue basa-basi dulu lah, mencairkan suasana, biar nggak tegang-tegang amat. Ntar aja tegang kalau udah nikah. Hehehe. Setelah basa-basi yang cukup panjang sampai gue ngabisin bakso 3 mangkok, gue mulai buka pembicaraan buat ngelanjutin hubungan gue dan Ina ke jenjang yang lebih serius. Gue udah yakin banget diterima sih. Soalnya gue kan udah berhubungan lama banget sama si Ina. Ortunya juga udah ekstra chill sama gue. So tinggal ACC proposal aja. Ternyata hal di luar nurul iman terjadi coy. Ortu si Ina nolak. Bah, kok iso? Macam mana pula? Gue gak terima dong. Gue coba nanya ke mereka, kenapa kok mereka gak ngizinin kita nikah? Bapaknya Ina ngejawab, bukannya kami gak ngizinin kalian nikah, tapi kami masih butuh uang Ina buat ngebantu sekolah adik-adiknya. Jadi kalian nanti gak punya tabungan buat gelar acara. Ngedenger ini, gue sama Ina cuma cengok sambil melongo, kayak orang dongo. Anjay, keren banget kalimat gue. Iya sih, si Ina memang anak pertama dari 4 bersaudara. Dan adik-adiknya masih kecil, paling gede SMP. Jadi emang butuh duit buat sekolahnya. Tapi kan, aduh, ya gimana ya? Susah juga gue mau ngebales. So, rencana kita hari itu gagal. Gue sama Ina mencoba ngegodok rencana baru biar bisa nikah. Terus, setelah beberapa hari, gue nyoba lagi datang ke ortu si Ina dengan proposal baru. Kali ini produk yang gue tawarkan adalah ijab kabul dulu biar halal. Acaranya ntar aja, kalau keadaan finansial kita udah stabil. Toh, gelaran bukan kewajiban kan? Bagi-bagi nasi kotak juga jadilah. Tapi ortu si Ina kembali ngegocek gue. Mereka nolak lagi jir. Kata mereka yang namanya nikah ya harus ada acara. Udah budayanya gitu. Kalau nikah nggak ada acara, tergengsi lah. Diomongin lah, macam-macam deh. Sekali lagi gue sama Ina cuma bisa diem. Anjir lah, mindset zaman jahilnya dipakai cuk. Lah, yang wajib dari nikah kan ijabnya. Apa salahnya ijab dulu acaranya ntar? Gue coba ngedumel ke keluarga gue. Tapi ternyata keluarga gue juga mikir kayak gitu. Gak mau kalau ijab doang. Bah, apa-apaan sih?
Nih orang-orang bunga-bunga banget pola pikirnya. Ya, mau nggak mau kita coba menabung sendiri. Supaya hemat, kita nggak ngontrak. Kita cari kosan yang ngebolehin buat tinggal berdua tanpa bilang ke ortu. Mana boleh kalau minta izin dulu, Cok. Hitung-hitung sebulan cuma keluar 2 jutaan lebih lah. Jadi gaji kita berdua sedikit-sedikit bisa ditabung. Siapa tahu kalau udah ada modal gelarannya, ortu bisa ngizinin. Sialnya, rencana kita nggak berjalan dengan baik. Di tengah perjuangan kita nabung begini, malah godaan setan yang kita dapat. Mau berhemat, malah diazab. Seperti yang gue bilang, kita ini tinggal satu kosan, satu kamar, so privasi hampir nggak ada. Dan tinggal sekamar bareng lawan jenis tuh, ya lu tau lah ya godaannya kan. Nggak perlu gue detailin lah. Baru setahun hidup bareng, perut Ina mulai membuncit. Dia juga jadi sering enak gitu. So, gue bawa dia ke rumah sakit. Ternyata, si Ina udah hamil 2 bulan lebih. Bukan main kagetnya kita berdua saat itu. Gue sempat mikir apa kita sembunyiin aja ini dari ortu. Tapi nggak mungkin dong. Cepat atau lambat pasti ketahuan lah. Ina nangis nggak tahu harus ngapain. Akhirnya, sambil nenangin dia, gue ngeyakinin dia buat terus terang ke orang tua kita. Gak perlu ditanya lagi, respon ortu si Ina ya marah. Gak cuma kita tinggal bareng tanpa izin, kita juga hihihi sampai jadi buncit. Terutama bokapnya Ina. Dia bener-bener marah, ngelemparin barang-barang dan caci maki ke arah gue. Beberapa barang bahkan sampai ngenain si Ina. Gue cuma bisa nerima omelan mereka, karena kita berdua tahu hal ini salah. Tapi mau gimana lagi, kita juga pengennya hubungan halal dulu, baru begini. Kalau aja dulu kita sempat ijab dulu, nggak akan begini juga kan jadinya. Bokap Ina terus aja ngomel-ngomel. Sampai di poin dia ngehina si Ina. Bapak nggak ngebesarin kamu jadi cewek nggak bener, yang mau diambilin sama sembarangan laki-laki. Kesabaran gue habis saat itu. Gue berdiri ngadap bokapnya Ina dan langsung ngebentak dia. Bapak nggak punya hak ngomel ke Ina kayak gitu. Dari dulu kami mau nikah, dari dulu kami mau hubungan yang halal. Yang buat kami nggak bisa mendapatkan itu, ya keegoisan dan gengsi kalian yang nggak berguna. Setelah itu, keadaan di rumah Ina makin memanas. Sesekali teriakan keras kedengaran dari dalam rumah. Kami nggak berhenti adu mulut selama seharian penuh. Akhirnya, mau nggak mau gue sama Ina harus nikah. Kita pinjam uang sana-sini buat bikin acara kecil-kecilan. Harusnya pernikahan kami jadi momen yang bahagia. Tapi karena hal ini, dua keluarga yang seharusnya bersatu, jadi dingin satu sama lain. Basically, gue sama Ina udah putus kontak ke keluarga masing-masing. Sekarang kami cuma ngirimin uang bulanan ke mereka demi memenuhi kewajiban. Itu pun gaji buat kami sedikit banget karena harus nutupin utang buat acara yang dipaksain harus ada. Kenapa sih orang-orang tuh ngikutin budaya nggak penting dan nggak wajib kayak gini? Padahal kan bisa yang wajibnya dulu. Nanti baru yang lain begitu mampu. Kenapa harus menderita demi gengsi? Gue tahu, gue dan Ina juga salah di sini karena apa yang kami lakukan. Tapi ini semua bisa dihindari kalau dulu kami ijab dulu kan. Kalau kami halal dulu kan. Udahlah, nasi udah jadi bubur. Sekarang kami cuma bisa titip pesan ke teman-teman sekalian. Jangan sampai termakan gengsi. Jangan sampai kalian mewajibkan sesuatu yang gak perlu. Apalagi sampai harus mengorbankan sesuatu yang seharusnya justru wajib. Dan jaga diri kalian dari godaan setan ya. Goodbye.